Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara satu hal lagi yang cukup menarik menurut saya. Belakangan ini dalam dunia pendidikan seringkali diperkenalkan eh, hal-hal terkait dengan yang biasa disebut sebagai HOTS ya, Higher Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Namun banyak orang salah kaprah berpikir bahwa HOTS itu soalnya harus susah sehingga orang harus berpikir keras begitu ya. Padahal menurut kami HOTS itu adalah suatu pola pikir di mana kita berpikir secara kritis, sistematis ya, cukup mendalam, curious dan lain sebagainya. Jadi sejak kecil kita harus dibiasakan berpikir HOTS gitu. Nah, HOTS sudah harus berarti dia kalau sudah kuliah atau SMA baru bisa menikmati soal-soal yang atau persoalan yang berbasis higher order thinking skills. Tapi semenjak kita lahir sebagai bayi sampai kita dewasa tentu saja sesuai dengan usia dan konteks HOTS itu dapat diberlakukan. Nah, saya memperkenalkan suatu istilah baru yang saya gabungkan dengan istilah edutainment ya, karena sekarang katanya yang namanya pendidikan harus menarik dan menyenangkan agar peserta didiknya betah belajar atau ketagihan belajar. Sehingga saya akhirnya memperkenalkan sebuah istilah baru yang namanya HOTS-dutainment. Bagaimana mengajarkan peserta didik berpikir secara mendalam ya, berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills, tapi dalam suasana yang menarik dan menyenangkan. Saya beri nama sebagai HOTS-dutainment. Ya, mari kita lihat konsep ini satu persatu. Jadi harapan kami di akhir dari sesi ini teman-teman bisa tahu bahwa posisi HOTS dalam taksonomi Bloom itu ada di mana. Ya, kemudian Anda bisa membedakan antara LOTS dan HOTS ya, lower order thinking skill dengan higher order thinking skill. Ya, Anda juga harus memahami yang paling penting, miskonsepsi, kesalahpahaman, kesalahkaprahan orang mengenai HOTS ya, yang banyak terjadi. Kemudian juga contoh-contoh tugas-tugas latihan berbasis HOTS Anda sudah harus bisa mulai membuatnya. Ya, nah dari sini mari kita lihat bagaimana HOTS dikawinkan kemudian dengan konsep edutainment. Ya, jadi konsep edutainment ini kami sendiri yang memperkenalkannya sebagai perkawinan antara konsep high order thinking skill, education, dan entertainment. Ya tujuannya gimana caranya anak-anak tuh senang belajar, tertarik belajar, ketagihan belajar, addicted to learn. Atau bahasa Indonesianya kasmaran belajar. Ya. Nah, awalnya HOTS itu dikenal dari konsep Benjamin Bloom. Ya, yang ketika yang bersangkutan memperkenalkan taksonomi yang sangat terkenal di tahun 56, yaitu taksonomi Bloom. Nah, kemudian ranah kognitif dari versi Bloom ini diperbaiki oleh Lauren Anderson dan David Cardwell di tahun 2001. Kalau Anda masih mengingat, terutama Anda yang para guru atau pendidik, jika belajar ilmu pedagogi, Anda tahu tingkatan taksonomi Bloom. Mulai dari yang paling dasar yaitu remembering atau mengingat, kemudian understanding atau memahami, applying atau mengaplikasikan, analyzing menganalisis, evaluating mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah creating atau mencipta. Nah, tingkat 1 hingga 3 mengingat, memahami, mengaplikasikan itu masuk dalam kategori low order thinking skills. Sedangkan tingkat 4 sampai 6 ya, analyzing, evaluating, dan creating itu dianggap sebagai masuk dalam tataran high order thinking skills. Nah, ini adalah taksonomi Bloom. Kalau Anda lupa, saya ingatkan kembali levelnya dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Memang ada dua school of thought ya yang berbicara mengenai taksonomi ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sejalan dengan usia manusia. Masih makin tinggi usia manusia, maka berpikirnya pun semakin high thinking ya, high order thinking skill. Jadi artinya anak SMP itu lebih mendalam dari SD, SMA lebih mendalam dari SMP, seterusnya. Tapi ada school of thought lain mengatakan, oh tidak,
bahwa bayi pun memiliki high order thinking skill dan low order thinking skill sesuai dengan usianya. Demikian juga balita, kemudian memasuki usia anak-anak, remaja, pemuda. Jadi berlaku across di generation ya, atau across the age. Saya lebih cenderung memilih yang kedua sebenarnya ya. Siapapun bisa memiliki low order thinking skill dan high order thinking skill, terlepas dia usia berapa. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa HOTS itu adalah ada di level analyzing, evaluating, dan creating. Nah, tujuan utama dari HOTS pada dasarnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi. Sehingga dia bisa memecahkan masalah-masalah yang kompleks, masalah-masalah yang cenderung rumit, mereka bisa berargumentasi dengan baik, mereka bisa mengkonstruksi hal-hal yang mereka hadapi, ya. Intinya mereka bisa beradaptasi dalam dan memecahkan berbagai permasalahan-masalahan kompleks yang dialami sehari-hari. Dan memang pada dasarnya masalah yang kita hadapi itu kan cukup kompleks setiap hari karena berhubungan dengan variabel yang banyak. Nah, jadi pembelajaran berbasis HOTS itu selalu dicoba sedemikian rupa sehingga merangsang peserta didik untuk berpikir secara logis, menggunakan nalarnya secara mendalam dan sistematis agar bisa membuat keputusan yang berkualitas. Nah, keputusan yang berkualitas ini bagian dari istilahnya problem solving, proses pengambilan keputusan. Juga mengajarkan kepada mereka bagaimana berpikir out of the box, critical thinking, berpikir secara lateral yang tidak biasa-biasa saja. Ya, mereka juga harus berhasil setiap keputusan yang diambil, setiap justifikasi yang diambil harus ada reasoningnya, alasannya. Alasan logis, alasan empiris. Ya, nah, ini sebenarnya yang diharapkan dari HOTS. Ya, HOTS bukan tujuan ya, tapi jalan agar anak-anak kita memiliki pola pikir yang sistematis, mendalam, logis, bernalar dengan baik. Nah, miskonsepsi mengenai HOTS yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Soal-soal yang diberikan harus sulit. Ya, jadi kalau HOTS itu artinya semua hanya sedikit orang yang bisa ngerjain gitu istilahnya ya. Ya, padahal tidak semua soal sulit adalah HOTS. Dan sebaliknya tidak semua soal HOTS adalah sulit. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya kasih kalimat dalam bahasa Perancis, saya tanyakan kepada Anda yang tidak mengetahui bahasa Perancis, saya minta Anda membaca kalimat itu. Pasti Anda akan merasa kesulitan kan? Nah, itu bukan HOTS, tapi sulit gitu ya. Nah, itu adalah yang saya katakan. Sebaliknya, ada soal HOTS yang sederhana tetapi membutuhkan pemahaman yang mendalam, yang harus kita pikirkan mendalam. Misalnya saja, pertanyaan yang sederhana. Mengapa suami dan istri itu sering bertengkar? Wah, itu jawabannya bisa 1001 jawaban. Ya, dan juga bisa kita dalami jawaban itu. Walaupun soalnya sederhana. Kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Atau misalnya, mengapa sih harapan usia hidup wanita Indonesia itu lebih lama daripada laki-laki di Indonesia? Soalnya mudah kok, tapi mencari jawaban yang baik, yang sistematis, yang bernalar, itulah yang dibutuhkan. Ya, terus ada yang mengatakan sekali soal atau sekali permasalahan HOTS itu maka selamanya akan HOTS. Belum tentu. Ketika kita membuat sebuah soal yang bersifat HOTS dan orang sudah menjawabnya dan kita sudah membaca jawabannya, ya udah nggak jadi HOTS lagi ya, karena sudah diketahui jawabannya. Terus ada orang yang membuat soal HOTS itu berbilang HOTS itu tidak boleh pilihan ganda ABCD, harus esai, harus studi kasus. Belum tentu. Ya, saya bisa membuat pilihan ganda yang membuat Anda harus berpikir sedemikian rupa. Contohnya, ya pilihan gandanya itu adalah bukan berbasis cerita atau soal, tapi ada gambar arsitektur ekosistem tertentu di mana benda-benda yang ada di ekosistem itu saya kasih label A, B, C, D, E, F, G. Nanti ada soal yang terkait dengan ekosistem itu yang harus Anda pilih. Itu juga masuk dalam HOTS karena Anda harus bernalar di sana. HOTS hanya untuk siswa dewasa? No.
Ya, justru anak-anak yang baru mengenal hoax di SMA bingung mereka karena tidak terbiasa berpikir hoax waktu SMP, SD, TK, dan lain sebagainya. Ya, hoax harus berbau ilmiah dan saintifik. Ini lagi masalah. Yang penting adalah logis, bernalar, dan berpikirnya itu runtut. Ya, karena itu salah satu properti atribut dari berpikir secara sains. Ya, harus taksonominya paling tinggi ya. Artinya yang bisa menganggap itu hoax atau tidak bukan yang bikin soal, tapi yang mengerjakannya. Bisa saja saya bikin soalnya sedemikian rupa sehingga terlampau hoax, tapi bagi orang ahli mengerjakannya biasa-biasa aja. Bagi yang bersangkutan itu tidak hoax. Jadi tergantung di kacamata mereka yang mengerjakan. Persoalan hoax harus panjang. Wah, harus studi kasus berlembar-lembar. No. Ya, pertanyaannya bisa sangat-sangat sederhana sekali. Gitu kan ya. Dan yang terakhir, jawaban hoax itu harus benar. Belum tentu, bisa saja open-ended question yang jawabannya bisa beraneka ragam. Saudara-saudara sekalian, contoh ya, kalau soal-soal yang bersifat low order thinking, yang sifatnya remember, itu gampang biasanya. Ya misalnya, ayo ibu kota negara Indonesia apa, ibu kota negara Malaysia apa, gampang ya. Atau siapakah kakak dari presiden Indonesia yang kedua, siapakah uh, nama presiden dari negara Rusia saat ini, ya itu yang sifatnya remember. Kalau kita masuk ke lahapannya understand, mereka mulai mencoba untuk menjelaskan sesuatu. Mengapa matahari terbit dari timur misalnya. Mengapa bumi itu bulat bundar gitu ya. Nah, itu yang sifatnya understand. Tapi ada yang sifatnya sudah mengaplikasikan ya. Misalnya bagaimana langkah-langkah kita dalam mengganti ban mobil kalau ban mobil itu kempes gitu ya. Langkah-langkah logiknya itu gimana sih? Atau bagaimana langkah-langkah kita membuat agar agar suhu di dalam ruangan itu bisa terjaga dengan baik, terlepas dari di luarnya itu suasana sedang panas atau dingin, gitu ya. Atau bagaimana sistem peredaran darah manusia itu bekerja sehingga manusia bisa tahu makanan apa yang harus dipilih yang baik untuk sistem peredaran darahnya. Nah, itu yang sifatnya apply. Nah, hoax mulai masuk ketika kita harus melakukan analisa lebih mendalam. Ya, analisa lebih mendalam misalnya begini. Kembali ke usia harapan hidup. Mengapa usia harapan hidup orang-orang di Jepang, di Monaco itu jauh lebih tinggi dari orang-orang di Indonesia? Apa penyebabnya? Ya, mengapa rata-rata orang Indonesia itu tinggi tubuhnya 1,6 meter? Lebih rendah dibandingkan orang-orang di barat. Apa penyebabnya? Gitu ya. Nah, mengapa terjadi hoax ya? Bagaimana cara kita mengetahui itu hoax atau tidak? Ini membutuhkan analisa yang mendalam ya. Lebih tinggi lagi evaluate ya. Evaluate kita sudah masuk ke teritori prescription mungkin ya, memberikan resep gitu ya. Bagaimana caranya kita mengimprovisasi atau memperbaiki suasana demokrasi di tanah air? Bisakah Anda memprediksi nanti kira-kira mata uang apa yang akan kuat 25 tahun dari sekarang? Dolar atau yennya China? Apakah Anda bisa membayangkan masa depan dari cryptocurrency 30 tahun dari sekarang? Nah, itu sifatnya adalah melakukan evaluasi. Dan yang paling terakhir adalah ketika Anda bisa mencipta sesuatu. Mencipta tidak selalu harus menciptakan produk baru atau barang-barang baru yang dipatenkan. Ya, mendapatkan ide baru bisa merupakan bagian dari penciptaan. Sebagaimana seorang seniman menciptakan lagu, atau menciptakan film dokumenter, atau menciptakan metodologi baru untuk menyelesaikan sesuatu, atau seorang chef menciptakan resep baru yang enak dan bagus untuk orang yang kena kolesterol misalnya. Nah, itu adalah tingkat-tingkat paling tinggi di mana kita sudah memiliki kemampuan mencipta berdasarkan knowledge yang telah kita kuasai sebelumnya. Nah, oleh karena itulah taksonomi Bloom banyak dipakai dalam menentukan tujuan pembelajaran dari sesi-sesi pembelajaran. Nah, sekedar Anda ketahui tidak hanya di ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotorik juga terkait dengan taksonomi Bloom.
Nah, Bapak Ibu sekalian, HOTS dalam Bloom taksonomi itu sangat berhubungan sekali. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita bisa mempersiapkan peserta didik agar memiliki 3 kemampuan yang tertinggi. Nah, sekarang kita masuk ke edutainment, ya. Apakah edutainment itu? Edutainment itu bisa diartikan sebagai proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa yang memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Ya, caranya bagaimana? Pakai demonstrasi, gunakan multimedia, kombinasi belajar sambil bernyanyi, gunakan gamification, selipkan humor-humor yang terkait dengan konteks atau konten pendidikan yang diberikan, gunakan metode role play, banyak sekali. Ya, karena dengan menggunakan hal-hal semacam ini, ya, peserta didik akan merasa live, akan merasa hidup, tidak akan merasa bosan. Apalagi masih banyak dosen-dosen atau guru yang belajarnya cuma satu arah saja. Ya. Nah, manfaat edutainment itu perasaan positif, senang, gembira, akan mampu mempercepat proses pembelajaran. Tidak ada orang yang akan belajar lebih efektif kecuali belajar itu datang dari motivasi di dalam. Motivasi di dalam akan tercipta bila dia gembira, dia senang dalam belajar topik tertentu. Dan ini bisa menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi belajar karena dia senang yang dilakukan. Ya, jadi itulah intinya, meningkatkan motivasi agar pembelajaran optimal. Nah, bagaimana kita HOTS culture dan edutainment culture digabungkan? Ya kita bikinlah cara belajar HOTS, ya tugas-tugas HOTS, PR-PR-nya, ulangannya, ujiannya yang menyenangkan. Ya, yang tidak ada benar atau salah, tetapi memberikan siswa itu semangat untuk mengerjakannya bahwa pandangan mereka, perspektif mereka itu dihargai semua. Nah, kadang-kadang anak-anak itu dihukum karena dia salah, dihukum karena dia kurang pandai. Padahal bukan begitu. Mungkin mereka mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, di akhir cerita Bapak Ibu sekalian, coba Anda tes, buat contoh tugas yang HOTS tapi juga menyenangkan edutainment. Yang tujuannya adalah bisa untuk membuat mereka berada atau memiliki kompetensi menganalisa, analyze, mengevaluasi, dan create sesuatu. Contoh-contohnya banyak, Anda bisa lihat di video saya yang lain di Ekoji Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam jumpa dalam video berikutnya.